Jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bahan bacaannya akan kita gumuli bersama-sama dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan bahan bacaan Alkitab dalam ibadah pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu keluarga bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah, pemilik kehidupan kami yang terus-menerus menunjukkan kasih setianya kepada kami, bahkan terhadap dunia ini. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca, firman inilah yang menuntun kehidupan kami. Kami boleh melihat banyak pekerjaan tangan Tuhan, kami mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Itu semua lewat firman yang boleh kami baca dan renungkan sampai detik ini. Kami bersyukur untuk waktu persekutuan yang Tuhan anugerahkan dari dalam rumah kami ini. Dan kiranya ketika kami berupaya untuk mengarahkan hati bahkan pikiran kami kepada Tuhan melalui video renungan ini, sambil mengakui keterbatasan kami, tapi kami juga tetap mengimani bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa, dan kuasa itu nyata melalui pertolongan Roh Kudus yang kiranya menolong kami, supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi kami jadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Maka waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga, mari perhatikan Alkitab kita pada pasal 3 kitab Rut ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, ada sebuah gereja kecil di suatu desa. Mereka merencanakan sebuah ibadah yang akan dilakukan beberapa minggu lagi. Seorang jemaat bernama Tony mendapat begitu banyak peran serta tanggung jawab. Ia merasa keberatan dengan semua tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Lalu Tony meminta beberapa jemaat lain untuk turut membantunya.
Namun tidak seorang pun ternyata yang mau membantunya. Bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi mereka juga merasa bahwa tugas mereka sendiri sudah cukup besar. Jemaat ini mengeluh karena beliau tidak mendapatkan upah atas kerja kerasnya. Mereka meminta sang gembala sidang untuk bertanggung jawab karena sudah membuatnya kelelahan menghadapi beragam bentuk tanggung jawab. Namun, ketika ada sponsor dari acara tersebut datang dan menghampiri jemaat itu, mereka berkata, "Pak Tony, terima kasih banyak karena bantuan Bapak luar biasa sekali." Dan sponsor ini memberikan imbalan kepada Bapak Tony atas kerja kerasnya yang begitu melelahkan. Nah, ketika menerima bantuan dari sponsor ini, Pak Tony malah meneteskan air mata. Ia menangis. Mengapa ia menangis? Karena ia rasa imbalan itu tidak layak untuk ia terima sebagai upah, sekalipun ia sangat-sangat menginginkannya. Ia lalu memberikan upah kerjanya tersebut kepada gereja agar digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Tony ini ternyata dapat dilihat sebagai sikap seorang hamba. Jemaat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ruth itu bukanlah perkara mudah. Mengapa tidak mudah? Karena dalam ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Naomi, Ruth memperlihatkan sikap seorang hamba yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari seorang laki-laki yang bernama Boaz. Sikap seorang hamba yang rendah itu terlihat melalui tindakan Ruth yang tidur di bawah kaki Boaz. Pada ayat 7 bagian B sampai pada ayat yang ke-8 itu memperlihatkan bagaimana Ruth dengan sabar menunggu hingga Boaz terjaga, sehingga Boaz mengetahui bahwa dirinya ada di dekat Boaz. Jemaat Ruth butuh ditolong. Dan apa yang dirancangkan, apa yang direncanakan oleh Naomi ini didasari dengan satu tradisi dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu untuk menjaga agar nama mereka tidak hilang. Maka kerabat yang terdekat itu memiliki tanggung jawab untuk mengambil istri dari saudaranya yang telah meninggal dunia, sehingga tetap ada penerus dan nama dari keluarga mereka tidak hilang. Dan ditambah lagi, seorang perempuan dengan status janda pada masa itu sama sekali tidak punya tempat di tengah masyarakat, maka pelindung itu akan sangat dibutuhkan keberadaannya. Dengan bijak, Ruth ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Naomi. Setiap hal yang dikatakan oleh Naomi dilakukan dengan sangat baik oleh Ruth. Nah, ayat 9 dalam bacaan hari ini menunjukkan bagaimana Boaz sebagai seorang laki-laki yang kata dan perbuatannya sesuai. Sehingga dengan berani Boaz menuruti permintaan dari Ruth yang meminta agar Boaz mengembangkan sayapnya, yakni ujung mantelnya, sehingga itulah yang menjadi tanda bagi Ruth bahwa Boaz ini setuju untuk menikahinya. Jemaat Tuhan, Ruth merespon Naomi dengan melakukan apa yang Naomi rencanakan. Boaz pun merespon keinginan Ruth untuk menikahinya, tanpa Ruth ketahui bahwa sebenarnya ada seseorang yang lebih dekat jaraknya dan lebih berhak untuk menjadi pelindung bagi Ruth. Dan itu ada di ayat 12 yang Boaz sampaikan. Dan pada ayat-ayat selanjutnya kita
akan melihat bagaimana respon Boas terhadap Rut ketika nyata benar-benar Boas ini mengupayakan agar dirinya lah yang menjadi pelindung bagi Rut. Nah, jemaat Tuhan, posisi kita saat ini mungkin ada yang tipe orang terlalu santai. Tidak ada yang salah dengan sikap itu jika tidak merugikan diri atau bahkan merugikan orang lain. Tetapi dalam dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan yang jalan hidupnya sudah diatur oleh Allah, kita dituntut untuk cepat merespon apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Jangan sampai kita ini terlalu lama menjadi umat yang melewatkan banyak hal karena kita terlalu enggan untuk merespon Allah, merespon rancangan Allah dalam kehidupan ini. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Naomi, Ruth, dan Boas. Apakah mereka membuang-buang waktu yang adalah kesempatan untuk kelangsungan kehidupan mereka? Tidak, Bapak Ibu, mereka tidak membuang-buang waktu. Mereka malah bergegas. Mereka tidak menunggu nanti kalau saya mau. Semangat yang mereka miliki itu mendapat respon dari Allah. Mereka diberkati sehingga setiap usaha upaya mereka pun berhasil. Bukankah banyak waktu sudah Allah anugerahkan bagi kita? Ada waktu untuk kita kembali menata diri tapi tidak kita pakai. Ada waktu untuk kita menata keluarga tapi tidak juga kita manfaatkan. Ada waktu untuk lebih baik lagi kita hadir sebagai pekerja tetapi kita lewatkan itu. Dan juga ada waktu di mana kita bisa hadir sebenarnya sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai seseorang yang lebih baik tetapi tidak kita manfaatkan. Nah, di setiap waktu itu, adakah Bapak Ibu dan saya cepat merespon kasih Allah dalam kehidupan ini? Sekalipun mungkin kita banyak membuang waktu, tapi pernah tidak Bapak Ibu dan saya cepat merespon kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita? Kalau belum, maka mari belajar dari Ruth dan Boas, sehingga rancangan yang Allah sudah atur bagi kita dapat kita lihat dengan mata iman yang setiap hari selalu bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, jangan katakan nanti, tetapi lakukanlah sekarang. Sekarang waktunya mengakui kesalahan kita kepada Allah. Sekarang waktunya untuk mengakui kemalasan kita sebagai pengikut Kristus. Lakukan perubahan sikap hidup itu mulai dari saat ini karena kita sudah diselamatkan. Apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan diri, keluarga, dan segala sesuatu dalam di sekitar kita, ini saat untuk menata segala sesuatunya. Dan kita tidak akan mampu untuk melakukan semua perubahan itu kalau tidak disertai oleh pertolongan Roh Kudus. Maka mari jangan terlalu lama melewatkan kehadiran Roh Kudus di dekat kita dalam kehidupan kita. Mari pakai Roh Kudus dari Allah itu untuk merubah kehidupan kita, merubah diri kita, merubah tabiat kita, merubah motivasi kita, sehingga kehidupan kita semakin lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan nanti, tapi lakukanlah saat ini. Tuhan memberkati Jemaat Immanuel Tarakan. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Mari berdoa. Kami mengakui Tuhan, kami melewatkan banyak hal karena kami terlalu mengikuti keinginan daging kami. Kami lambat untuk merespon kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan ini sehingga kami lebih banyak mengeluh ketika kami bergumul. Tuhan kiranya mengampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat, bahkan pilihan sikap hidup yang kami jalani saat ini. Ini adalah waktu yang baik ketika Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman, seperti yang Tuhan buat dalam rancangan kehidupan bagi Ruth dan Boas. Kami juga mau mengimani bahwa
Rancangan kehidupan yang Tuhan buat dalam diri dan keluarga kami adalah baik. Kami boleh melihat itu di setiap proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati tiap-tiap kepala keluarga. Tuhan memberkati setiap istri, anak-anak, menantu, cucu, orang tua. Tuhan memberkati kami sebagai para presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, para kakak layan, pegawai kantor, setiap orang yang Tuhan izinkan bekerja di dalam rumah Tuhan. Kiranya kami adalah pribadi-pribadi yang senang merespon kasih Tuhan dengan lebih cepat, peka terhadap panggilan Tuhan, dan senantiasa rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Ketika sampai detik ini kami masih Tuhan izinkan untuk melaksanakan ibadah dari dalam rumah, mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama seluruh anggota keluarga, supaya benar-benar nyata dalam kehidupan kami ini bagaimana Yesus Kristus itu, sehingga banyak orang boleh melihat dan juga memperoleh keselamatan seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan semua umat manusia. Hamba berdoa untuk warga jemaatmu yang sakit, yang sampai hari ini mungkin bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau saja ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami mau mengimani bahwa sekalipun dalam keadaan yang kurang menguntungkan bagi kami ini, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan itu selalu nyata dalam diri dan kehidupan kami. Ajar kami untuk juga melihat dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, Tuhan tetap memakai kami untuk menjadi alat, sama seperti Rut dan Boas. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang tua yang sudah lanjut usia dalam jemaat ini, yang selama 2 pekan ini boleh melaksanakan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang tua kami. Sekalipun mungkin ada beberapa orang tua lanjut usia kami yang belum bisa untuk datang ke gereja, tetapi kami mengimani bahwa kasih Tuhan juga sampai kepada mereka sehingga ibadah keluarga dapat tetap mereka laksanakan dengan penuh sukacita. Ibadah hari Minggu dari dalam rumah mereka pun dapat mereka laksanakan dengan sukacita. Kami bersyukur karena rancangan damai sejahtera Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat kami, sehingga 2 pekan boleh kami pakai untuk melaksanakan ibadah hari Minggu dari dalam gedung gereja. Terima kasih karena Tuhan menolong setiap warga jemaat untuk dapat hadir dalam keadaan tubuh yang baik, dalam sukacita iman, sehingga mereka dapat beribadah dengan nyaman dan tenang. Terima kasih Tuhan memakai setiap presbiter untuk menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan ketika kami mengupayakan protokol kesehatan kami hadirkan di tengah-tengah lingkungan gereja. Apa yang kami lakukan ini kiranya boleh dilihat sebagai wujud kami merespon kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan berjemaat, sehingga kami juga boleh mendapat respon yang baik dari jemaat. Mereka boleh mendukung apa yang kami upayakan sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, dan kami mau mengimani setiap kami yang beribadah boleh terberkati sehingga dapat memberkati setiap orang melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang sudah mendapat hasil dari belajar mereka, dari ujian mereka. Terima kasih karena pendidikan mereka terus Tuhan berkati. Di tiap tingkatan sekolah yang saat ini anak-anak kami tempuh, kami bersyukur karena hasil mereka ujian baik. Mereka boleh tetap bertekun dalam belajar sekalipun harus melaksanakan kelas tidak seperti biasanya, tetapi ada sukacita, ada semangat, bahkan mereka pun bersukacita ketika boleh melaksanakan ujian dari dalam rumah mereka sendiri. Dan kami mau imani bahwa anak-anak kami melaksanakan ujian itu dengan segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga hasil yang baik itu adalah upah ketika kami boleh hadir sebagai seorang siswa-siswi, sebagai pelajar yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan dan senantiasa bertekun di dalam belajar kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang
boleh menerima kelulusan dan saat ini merencanakan banyak hal untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kami bawa semua anak-anak kami ini Tuhan dengan rencana masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika mereka merespon segala sesuatunya, terutama merespon Engkau dalam diri dan kehidupan mereka, hamba mengimani, kami semua orang tua mengimani bahwa yang baiklah yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Tuhan berikan jalan yang baik, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kepandaian, ketekunan, bahkan juga kesabaran dan damai sejahtera. Sehingga ketika anak-anak kami berupaya, di setiap prosesnya mereka hanya perlu bertekun dan percaya bahwa ada Tuhan yang akan memberkati setiap usaha mereka. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat ketika saat ini mereka mungkin ada yang tidak lagi bekerja, tetapi kami mengimani bahwa kasih Tuhan tetap sampai kepada mereka, setiap kebutuhan dicukupi. Warga jemaat kami yang mungkin mencoba untuk membuka usaha dari kediaman mereka, Tuhan berkati supaya itu boleh mencukupkan kebutuhan mereka dalam rumah tangga. Segala usaha yang coba kami lakukan untuk dapat mendukung orang tua sehingga tidak terlalu berbeban berat dalam soal ekonomi, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tetap menolong bangsa kami untuk terus hadir jadi bangsa yang hidup dalam damai sejahtera dan mau mengupayakan apa yang baik dalam dunia ini, sehingga semua kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan yang nyata dari setiap kehadiran kami. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di beberapa kota yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya kasih Tuhan tetap mereka rasakan sehingga selalu ada perubahan baik yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh menyertai ibadah keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami laksanakan bersama-sama seluruh anggota keluarga kami. Ini doa syukur yang boleh kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.